Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ba'd. Tadi sudah kita praktekkan cara membasuh muka 3 kali. Ambil air, tuangkan dari atas. Makruh kalau air kita lempar macam itu. Makruh kalau atau kurang afdal kalau kita mulakan daripada tengah atau juga daripada bawah. Ambil secara perlahan-lahan. Tuangkan ke dahi, kemudian kita usah. Yang rasa-rasa sudah bersih, berarti sudah cukup untuk 1 hitungan. Tambah lagi yang kedua dan juga yang ketiga, itu namanya taslis. Lepas itu baru pindah kepada tangan. Tadi sudah kita katakan, kita perbantukan tangan kiri untuk menggosok bagian yang ada pada tangan kanan kita. Dan kalau boleh kita lebihkan daripada batas ukuran siku. Ini namanya tahjil. Kalau hak muka tadi itu namanya ghurrah. Itu petanda baginda boleh membeda-bedakan mana umatku, mana umat Nabiullah Nuh, mana umat nabi-nabi yang lain daripada cahaya uduk, muka, tangan, dan kaki. Nabi kita kalau kau boleh panjangkan urah dan tahjilnya. Jadi kita tadi sudah sampai kepada membasuh kedua belah tangan. Kemudian kita akan menyapu kepala kita. Seperti tadi, ambil air sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi secara praktikalnya, letakkan ibu jari ke pelipis, kemudian kita sapukan macam itu. Kemudian patah balik ke tempat asal. Itu secara praktikal yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Kalau tak pandai buat macam itu, basahkan kedua belah tangan, usapkan yang secara santai saja, relax saja 3 kali. Jadi yang saya kata dulu, kalau tak boleh juga baru nyelamkan kepala ke dalam kolah. Masuk takkan tak pandai buat macam tu. Okey, yang penting rambut kita sapu semuanya. Tidak ada satu helai rambut pun yang tertinggal. Kenapa? Sebab rambut pun juga akan berdiri beribadah di hadapan Allah. Kita nakkan kebaikan kita sejumlah bilangan rambut yang ada di kepala kita. Okey. Selepas kita menyapu kepala semacam itu tadi, baru kita basuh kedua belah tangan. Itu khususnya ibu jari dengan jari telunjuk. Ini telinga luar dalam. Ibu jari untuk luar, sedangkan kelingking jari ibu dengan telunjuk kita untuk lengkungan yang ada dalam telinga. Basuh lagi. Dah selesai kaki. Nah, tinggal yang terakhir, kumur-kumur tidak termasuk. Ada sebagian orang-orang tua, kalau pada waktu selepas menyapu 2 telinga, terus kumur-kumur. Dah, kumur-kumur itu pada masa awal, bukan pada masa kita berwudu, bukan pada pertengahannya. Nah, jadi setelah selesai kita menyapu kepala dan juga menyapu kedua telinga, baru kita membasuh kedua belah kaki dengan mendahulukan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru dengan kaki yang sebelah kiri. Nanti kita perhatikan untuk menyapu kedua kaki setelah kita duduk di sana. Sekarang kita lengkapkan. Setelah selesai kita berwudu, dengan basuh kedua belah kaki kita tangguhkan sekejap. Jadi nurunkan baju karena kita seperti dah selesai dah. Karena kita sama dengan pada waktu kita memakai baju, maka kita ulurkan yang sebelah kanan terlebih dahulu, supaya dapat pahala sunnah pada waktu kita ulurkan pakaian. Ulurkan yang sebelah kanan, menyusul dengan yang sebelah kiri. Setelah selesai, baru kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat kedua tangan macam tu. Ada riwayat mengatakan dengan mengangkat panah kita ke langit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nabi kita bersabda yang membaca doa semacam itu selepas mengambil air wudu, maka dengan doa dan amalan tersebut akan disimpan dalam satu peti atau dalam satu simpanan yang tidak akan dibuka melainkan pada hari kiamat nanti. Riwayat yang lain yang berwudu semacam itu dengan iringan doa, akan Allah bukakan pintu surga yang 8, sama dengan strategi, sama dengan tasinggu. Jadi dengan wudu yang semacam itu tambah dengan iringan doa ngadap kiblat. Kiblat di mana? Pastikan arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin walhamdulillahirabbil alamin. Dan elok kita baca surah Inna Anzalna 1 sampai kepada 3 kali. Jadi doa yang tadi itu dengan ganjaran dan balasannya besar sekali, akan terbuka pintu gerbang surga yang 8. Dipersilahkan masuk daripada pintu yang mana saja yang kita sukai. Itu untuk wudu. Tayamum. Nah, tayamum kita sekarang disediakan tepung.
Tak boleh tayamum dengan tepung, dengan gula tak boleh, dengan tepung tak boleh, dengan kanji tak boleh, semuanya tidak boleh. Harus dengan debu yang bersih. Ini bukan debu, ini gula, di kanji dengan bahasa sana, atau juga dengan tepung pulut, tak boleh. Pasir tak ada debunya, tak boleh. Harus dengan debu yang bersih. Jadi tayamum dharbatan, saya tidak syukur ke situ, mungkin ambil tempat, tak mestilah bukan seperti ini, sebab kalau saya pukulkan tangan macam ni, lekat debu misalnya di sini. Pada masa kita tayamum, yang pertama letakkan tangan kita ke atas debu. Tangan direnggangkan, jangan rapat, jangan terbuka banyak, renggang sederhana. Ini yang pertama, niat tayamum. Nawaitu tayamum listibahatis shalah. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan aku sembahyang, untuk membolehkan aku tawaf, untuk membolehkan aku menyentuh Al-Quran, untuk membolehkan aku mengangkat Al-Quran. Ikut niat yang kita niatkan. Tapi kalau kita niatkan, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan aku sembahyang, tayamum tadi itu boleh kita gunakan untuk apa sahaja. Yang pertama, patuh niat, dan niat kembali pada waktu kita menyapu muka. Nyapu muka setakat sekali saja. Tidak seperti air, sapu ini debu. Dan sebelum kita sapukan, kita kurangkan. Atau tiup untuk mengurangkan debu yang lekat pada dua telapak tangan kita. Kalau tak pun kita pukulkan semacam itu untuk mengurangkan debunya, baru kita sapukan ke muka, cukup sekali saja. Jadi tak dirotokor, masukkan sampai ke lubang mata dan enggak, tak semacam itu. Tidak sebagaimana dengan wudu, itu sekali. Dua kalinya sebagaimana tadi. Kemudian kita letakkan, ini untuk perut daripada jari tangan kita yang 4, kita letakkan belakang daripada telapak tangan, seperti itu. Kita jalankan, jalan sampai ke siku. Ini tetap terangkat, ibu jari terangkat sampai ke siku, pusing, jalan, tetap yang ibu jari terangkat, jalan terus. Jadi ibu jari untuk menyapu belakang daripada ibu jari. Soalan kembali, kan ini debu sebelah kita udah kena debu. Jadi separuh kita gunakan untuk belakang tangan, macam tuh. Berarti perutnya lagi, dalamannya putar, pusing. Setelah kita pusing, ibu jari tetap kita angkat, jangan tersentuh, sebab tuh ada debu di situ. Debu ibu jari untuk menyapu ibu jari yang hak belakang. Jalan terus, dah selesai. Berikutnya sebelah kiri, macam itu. Ini sudah ada debu di sini, tadi tidak tersentuh. Debu di sini kita sapukan, semacam itu. Kemudian pusing, jadi dia tidak tersentuh. Kalau tersentuh jadi mustamalnya hasil nih. Hati-hati. Sekali lagi, untuk yang kedua, macam itu. Begini, ini tetap sini ada debu, amankan yang situ. Sampai ke bawah, pusing. Ibu jari kita angkat, jangan sampai tersentuh. Dan selesai. Ini masih utuh lagi, yang khas sebelah kanan masih utuh lagi, tidak tersentuh debu yang sudah mustakmal di tangan yang sebelah kiri. Lepas itu baru kita putar, sapukan ke belakang tangan kiri kita sampai ke bawah, putar, pusing, terus angkat ibu jari dengan ibu jari, selesai. Perlu tasbik menyelat-jelati jari? Tak payah. Jadi tidak sebagaimana wudu, cukup dengan satu busingan sebagaimana kita lakukan tadi pada waktu kita bertayamum. Tayamum yang macam itu untuk pengganti mandi dan juga untuk pengganti kita berwudu. Jadi jangan sampai terulang kembali peristiwa Sayyidina Ammar bin Yasir yang berguling-guling ke atas debu. Mana sebagaimana kita mandi harus menyeluruh, maka tayamum juga harus seperti itu. Dia tidak demikian. Tayamum sesimpel dan juga sesederhana yang kita laksanakan tadi. Mungkin setakat itu dulu untuk keterangan daripada praktikal wudu dan tayamum. Tinggal lagi kita di situ untuk menyapu atau juga membasuh kedua belah kaki kita. Jadi bagaimana kita menyapunya? Pada masa kita menyapu kedua belah kaki, jadi katakan saja kita berdiri, pipe air sedang dituangkan, atau kita berduduk. Saya duduk saja, jadi kanan kita melakukan dengan kanan, minta maaf, kita angkat kaki kira, ini pipe air. Jadi kita basuh dulu semuanya sampai ke pertengahan petis. Kalau dekat-dekat sampai ke sampai ke lutut pun tak ada masalah. Nanti terakhir sekali sambil menyelat-nyelati daripada bawah, ini daripada kelingking bawah kanan
kepada yang berikutnya, yang berikutnya sampai kepada ibu jari, berpindah membasuh yang kanan, basuh dulu rotot, itu terserah siapa itu, tak salah ke atas kah, ke bawah kah, ke kiri kan, sebab tujuannya adalah untuk meresapkan air. Jadi sapu dulu nih di celah-celah kuku, takut kalau ada kotoran, kemudian dengan tumit dipastikan semuanya terus macam itu. Jadi pada masa kita menyelat-nyelat yang di bawah, sambung dari bawah lagi, kelingking sampai ke kelingking yang sebelah kanan. Lepas itu baru kita berdoa sebagaimana yang saya sebutkan, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan doa yang telah kita sebutkan. Berarti dengan demikian wudu yang semacam itu, kalau kita niatkan wudu ikut mazhab Imam Abu Hanifah, oke. Ikut mazhab Imam Syafi'i, oke. Ikut mazhab Imam Malik, oke. Sebab wudu secara sempurna menurut semua mazhab. Dengan mengawali permulaannya tadi pada waktu kita berdiri di sana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, basuh kedua telapak tangan. Jadi ikutlah, nanti kita nak ikut mazhab yang lain. Kalau tersentuh kulit perempuan tidak batal. Wudu yang semacam itu sudah boleh kita gunakan untuk kita tidak batal. Kenapa? Sebab wudu yang kita laksanakan ikut semua mazhab. Bedanya kalau pada waktu kita menyapu muka, kita sapu sikit saja macam tu. Macam ni kalau kita nak pindah pada mazhab yang lain, itu namanya talfik. Nyapu kepala ikut mazhab Imam Syafi'i sikit saja. Tapi pada masa batal ikut mazhab yang tidak batal pada waktu kita menyentuh perempuan atau disentuh perempuan. Kalau nak ikut mazhab yang lain, mulakan daripada wudunya. Wudunya basuh tangan, kumur-kumur, air ke hidung, kemudian berikutnya beros gigi sebelum kumur-kumur. Sebab itu baru kita basuh muka sebagaimana tadi, tangan kanan kiri, kepala sapu semuanya. Untuk lebih jelas sikit, mazhab Imam Syafi'i, 1/4 kepala mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, semuanya. Di samping kita dapat pahala sebanyak rambut yang ada di kepala kita. Selesai insyaAllah. Kemudian afdalnya selepas kita melaksanakan wudu yang semacam itu, sembahyang 2 rakaat. Kalau boleh dalam 2 rakaat tadi itu tidak ada bisikan hati, tidak ada gangguan yang mengganggu, tidak mengelamun, tidak menghayal, sampai selesai kompom sebagaimana yang Nabi kita janjikan, itu akan mengampunkan atau akan menghapuskan, menghakis segala dosa-dosa kesalahannya. Sembahyang sunat wudu selepas kita mengambil air wudu secara sempurna. Berarti sudah selesai, sudah praktikal tentang tayamum dan juga tentang wudu. Dan mandi secara sunahnya sudah kita sebutkan juga semalam. Kita masih ada waktu dalam 3 menit. Jadi kita manfaatkan 3 menit untuk kita melengkapkan pembicaraan kita. Ada pendapat mengatakan sudah dengan kita selepas kita berwudu, kita membaca surah Inna Anzalna sebanyak 3 kali. Itu diantara daripada kelengkapan wudu. Setelah sembahyang tahiyat sembahyang sunat wudu, sudah tidak ada tuntutan dengan wudu kita selama kita masih dalam keadaan bersih. Maka kalau sepanjang 24 jam wudu tadi itu nak kita gunakan untuk apa saja, silahkan, tidak ada problem. Sebab kenapa? Sebab leluasa daripada wudu, power daripada wudu boleh untuk segala-galanya. Berapapun sembahyang wajib yang nak kita laksanakan, tak kisah. Tapi dengan tayamum kita tadi itu hanya setakat untuk satu kewajiban saja. Untuk kita melaksanakan kewajiban yang berikutnya, kita kena tayamum balik. Kita nak buat sembahyang jamaah, tayamum untuk sembahyang zuhur dulu. Untuk sembahyang asar kita kena buat tayamum kali kedua. Tapi untuk sembahyang sunat terserah nak berapa ribu rakaat pun kita nak buat sembahyang sunat, tidak masalah, tidak mengapa dengan 1 kali bertayamum. Hababana fillah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit gambaran panduan praktikal kita tentang wudu dan tayamum, wudu secara khusus, dan kita praktikkan semacam itu dengan menggunakan 2 anggota tangan kita kanan dan kiri pada waktu kita membasuh muka. Wudu macam ni, sebelah tangan hukumnya makruh. Secara bergiliran juga hukumnya makruh. Serentak, yang dibasuh secara serentak muka, kepala. Sementara yang digilirkan kanan dan kiri, maaf saya ulang kembali, yang serentak muka, kepala, telinga. Jangan telinga. Tak ada tayamum. Tayamum mendahulukan yang kanan daripada yang kiri untuk tangan dan juga untuk kaki. Hababana fillah, 1 pertanyaan saja, kita ada dalam setengah menit. Ada pertanyaan silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disebut oleh firman Allah SWT, khuzu ziyanatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu untuk tiap-tiap kita nak melakukan solat dalam tiap-tiap masjid. Jadi minta Syekh huraikan sedikit. Jadi ayat yang berbunyi khudu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasanmu, pakaianmu pada waktu kamu sembahyang. Inda kulli masjid itu maksudnya pada saat kamu akan sembahyang. Artinya sunat pada tiap individu laki atau perempuan melaksanakan sembahyang itu dengan pakaian yang sopan, yang sempurna, yang lengkap. Jadi tidak hanya di depan makhluk pakaian yang rapi dan kemas, justru di hadapan Allah lebih kemas, lebih rapi. Makanya itu dikatakan sunat dengan jubahnya, kalau boleh juga sunat dengan sorbannya, seperti itulah. Itu pakaian yang lengkap pada waktu kita sembahyang, dan lebih elok kalau saat ini kita sembahyang dengan pakaian yang serba putih. Hada wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.